Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Abna'i talabah wa banati at-talibat fil mustawa at-tasi'. Anak-anakku santri Husnul Khotimah di kelas 9. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi dalam mata pelajaran Imla, yaitu seri penulisan huruf hamzah di awal kata. Materi ini sudah dibahas di pertemuan yang lalu dengan Ustadz Dodi Najmuddin. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang ciri dan contoh pembahasan dalam teks kalimat bahasa Arab. Artinya, kita akan membahas lebih ke ciri-ciri dan contoh tentang hamzah wasol. Selanjutnya, kita bahas ciri umum hamzah wasol. Ada dua ciri yang dipunyai oleh hamzah wasol. Ciri yang pertama adalah dibaca berharokat jika berada di awal kalimat. Contoh, alhamdulillahi. Mana hamzahnya dalam contoh ini? A pada kata alhamdu. Jika didahului sesuatu, maka hamzah wasol tidak dibaca, tapi tetap ditulis. Maksudnya, sebelum hamzah tersebut ada huruf atau kata sebelumnya. Contoh, hamzah yang didahului huruf. Contohnya, walhamdu. Di sini ada kata alhamdu, tapi sebelumnya ada huruf wa, maka hamzahnya tidak dibaca, dibiarkan saja. Maka jadilah pembacaannya adalah walhamdu. Kemudian contoh hamzah yang didahului kata, yaitu lakal hamdu. Pada kata alhamdu, di sini ada hamzah a. Sebelumnya ada kata laka, maka hamzahnya tidak dibaca, dibiarkan saja, dihilangkan dalam pembacaannya, tetapi tetap ditulis. Maka dibaca lakal hamdu, tidak dibaca laka alhamdu. Seperti itu. Lalu ciri yang kedua adalah hamzah tersebut ditulis dalam bentuk huruf alif tanpa ditulis kepala hamzah di atas atau di bawahnya. Contoh, alhamdu ibnun uskun iqtarib istaghfir. Pada kata atau contoh yang disebutkan tadi ada hamzah alhamdu. Pada penulisan hamzahnya tidak ditambahkan kepala hamzah kecil, tapi biarkan saja hamzahnya dalam bentuk huruf alif tanpa ada tambahan kepala hamzah. Itu dua ciri umum yang dipunyai oleh hamzah wasol. Jika hamzah tersebut ditulis dalam bentuk huruf alif, tapi ditambahkan penulisan kepala hamzah di atas atau di bawah alif tersebut, maka hamzah tadi bukan termasuk hamzah wasol, tapi termasuk dari macam hamzah yang kedua, yaitu hamzah qata'. Contohnya di sini bisa dilihat ada kata ana, antum, innama.
Hamzah wasol yang ditulis dalam bentuk huruf alif dengan tanpa menambahkan kepala hamzah bisa ditemukan dengan jelas contohnya pada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang dicetak oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia yang dikenal dengan Mushaf Madinah. Dalam penulisan Al-Quran Mushaf Madinah tersebut dibedakan antara penulisan hamzah wasol dan penulisan hamzah qata'. Kalau hamzah qata' ada kepala hamzahnya, kalau hamzah wasol tidak ada kepala hamzah, tapi di atas hamzah tersebut ditulis ada bentuk shad kecil yang menandakan bahwa hamzah itu adalah hamzah wasol. Adapun dalam mushaf terbitan Indonesia tidak ditemukan pembedaan dalam penulisan hamzah wasol dan hamzah qata'. Masing-masing hamzah tadi ditulis sama, tidak beda. Hamzah wasol ditulis dengan bentuk huruf alif saja, hamzah qata' pun ditulis dalam bentuk huruf alif saja, tanpa ada penambahan penulisan kepala hamzah di atas ataupun di bawahnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh dari hamzah wasol dan hamzah qata'. Kita bahas contoh yang pertama adalah contoh hamzah wasol dulu. Kita ambil contoh hamzah wasol dari ayat-ayat Al-Quran. Sengaja di sini Ustadz tulis huruf hamzahnya menggunakan warna merah untuk hamzah wasol, untuk membedakan dengan hamzah qata'. Contoh yang pertama ada ayat sabbihisma rabbikal a'la. Dalam ayat ini ada dua contoh kata yang terdapat hamzah wasol di dalamnya, yaitu isma dan al-a'la. Di sini hamzah wasolnya tidak dibaca karena ada kata sebelumnya. Kemudian pada contoh selanjutnya, pada ayat selanjutnya, yaitu ayat alladzi khalaqa fasawwa. Ada hamzah wasol pada kata alladzi. Lalu pada ayat selanjutnya, yaitu ayat yang berbunyi walladzi qaddara fahada. Ada hamzah wasol pada kata walladzi. Hamzahnya tidak dibaca karena ada waw sebelum hamzah tersebut. Contoh selanjutnya la tuti'hu wasjud waqtarib. Ada hamzah wasol di wasjud, lalu di waqtarib. Kemudian contoh terakhir fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada hamzah wasol di kata wastaghfir, seperti yang kita lihat di contoh dalam tayangan yang kita saksikan. Dalam tayangan ini juga kita akan membahas tentang contoh hamzah yang bukan hamzah wasol, yaitu hamzah yang kedua, macam hamzah yang kedua, namanya hamzah qata', yang insya Allah akan kita jelaskan lebih mendetail pada pertemuan yang akan datang. Contoh yang bukan hamzah wasol, Ustadz tulis hamzahnya menggunakan tinta biru untuk membedakan dengan hamzah wasol yang ditulis menggunakan tinta merah. Contoh yang pertama adalah innalil muttaqina mafaza. Contoh yang kedua fadzakir innama anta mudzakir. Contoh yang ketiga idza syamsu kuwirat. Contoh yang keempat
Wa idzal jibalu suyyirat. Contoh yang kelima, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Demikian pembahasan materi imla pada kesempatan kali ini, yaitu tentang penulisan hamzah wasol. Ini bagian pertama, kita bahas hamzah wasol. Kemudian ada bagian yang kedua nanti, hamzah selanjutnya. Untuk anak-anakku semua, kalau ada hal yang belum difahami ataupun ada hal yang perlu penjelasan yang lebih, silahkan bisa menghubungi Ustadz ya di chat Zoom, atau bisa menggunakan chat WA juga boleh ya. Silahkan bisa menghubungi Ustadz langsung. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.